Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik anak-anakku sekalian, khusus untuk kelas 12 IPA dan kelas 12 IPS yang hari ini melaksanakan ujian praktek fikih berupa praktek wudu dan praktek sholat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih bagi rekan-rekan sekalian yang sudah mengirimkan video prakteknya. Namun mohon maaf, ternyata ada beberapa dari rekan kalian yang saya nyatakan belum lulus. Jadi begini, kalian silahkan ditonton video ini khusus untuk yang belum lulus atau yang sudah lulus juga silahkan saja. Kenapa ada dari beberapa rekan kalian yang tidak saya luluskan untuk praktek wudhunya? Itu satu, ya sebagaimana materi yang telah saya kirim di awal tentang syarat sah wudhu, fardu wudhu dan juga pembatalan wudhu, itu cukup kalian kirim videonya secara terpisah. Kalau sudah hafal, kalau belum ya silakan dihafalkan dulu, kemudian nanti setelah hafal dikirim videonya ke saya. Untuk praktek wudhu, kita ambil prakteknya itu dari fardu wudhu tentu ya. Fardu wudhu ada 6. Yang pertama niat. Untuk niat wudhu ya tentu kita tahu bahwa niat itu harus diucapkan dalam hati. Kemudian praktek mengucapkan niat dalam hatinya ketika membasuh muka. Namun tentu untuk praktek ini sulit saya untuk melihat apakah hati kalian mengucapkan niat atau tidak. Maka dalam kasus ini silakan kalian mengambil air wudhu dengan mentalafudkan niat sebelum membasuh muka dan ketika awal membasuh muka. Jadi niat itu kan minimal harus ada kosdunya atau niat aku atau seja abdi kalau dalam bahasa Sunda. Kemudian harus ada fi'liyahnya atau apa yang akan kamu lakukan. Dalam hal ini berarti kita wudhu, seja abdi wudhu. Kemudian ada fardiyahnya, fardu karena Allah. Minimal itu saja sudah menjadi sah. Ketika air kalian basuh ke atas muka, maka kalian mengucapkan dalam hati seja abdi wudhu, fardu karena Allah. Itu cukup. Tapi lebih baik sebagaimana arahan dari para ulama dalam kitab fikih, misalnya sebelum wudhu kalian talafud bin niat dulu, nawaitu wudhu'a li rafil hadasil asghari farbu lillahi ta'ala. Kemudian kalian ambil air wudhu dengan cara airnya diambil dengan sempurna begini, jadi jangan sampai ada bolong di tangannya. Jadi usahakan mengambil air secara banyak gitu. Kemudian kalian basuh ke muka kalian di sini. Kemudian kalian ucapkan niat dalam hati sejak abdi wudhu ngilkan nada salit padokan Allah. Nah untuk praktek fikih ini karena saya sulit untuk melihat apakah hati kalian membaca niat atau tidak, maka silakan kalian baca kembali niatnya. Ketika membasuh muka berarti sejak abdi wudhu ngilkan nada salit padokan Allah, begitu ya. Kemudian di dalam praktek itu niat yang pertama. Kemudian yang kedua, pada wudhu yang kedua adalah membasuh muka. Batasan muka kita harus tahu dulu. Untuk paling atas dari mulai pertama jadinya rambut, berarti kalau saya dari sini, kemudian ujung bawahnya sampai dagu sampai sini. Kalau ada yang berjenggot berarti jenggotnya harus dibasuh. Jika tipis, kalau tebal ya boleh yang luarnya saja. Kemudian pinggirnya sampai telinga, pentil telinga kanan dan kiri. Artinya muka itu kalian tarik lurus dari sini ke sini juga sampai sini. Dan yang disebut muka itu adalah satu, kulit muka kita, kemudian semua yang tumbuh di atas muka termasuk bulu-bulu ini, bulu halis, bulu mata harus terbasuh. Kemudian juga karena ini ada dalam batasan muka, godeg ini juga bagi laki-laki harus terbasuh. Maka mengambil air dari bawah itu harus dari atas, kemudian diambil ke pinggir. Jadi yang namanya membasuh harus ada air yang mengalir ke sini semuanya. Begitu. Kalau yang pakai kacamata berarti dicopot dulu kacamatanya. Kemudian khusus bagi perempuan, karena biasanya rambut perempuan itu panjang, maka silakan rambut yang ada pada batasan muka kalian tarik lurus aja dari sini ke sini. Nah berarti ini muka, maka yang ini rambutnya harus dikedepankan. Jadi kalau panjang ke belakang ya harus dibasuh karena ini termasuk muka begitu. Artinya kalau rambut kalian panjang kemudian dikebelakangkan, itu menjadi tidak sah wudhunya. Kenapa? Karena ada bagian muka yang tidak terbasuh. Ya, mudah-mudahan paham. Jadi sebelum wudhu kalian dirumbaikan heula kalau bahasa Sunda ke depan. Kalau yang depan nggak usah, kalau yang atas jadi ini saja sampai sini, yang kanan dan kiri rumbaikan secukupnya. Setelah itu kalian ambil air dibasuh dari atas gini, airnya harus banyak diambil dari atas, tarik ke pinggir sini, kemudian digosok-gosok. Jadi
Yakin yang dari sini air akan mengalir ke bawah dan dari sini juga akan mengalir ke bawah. Ada rekan kalian yang tidak saya luluskan karena memang membasuhnya satu, bagi perempuan rambutnya tidak dirumbaikan ke depan, tidak dirumbaikan ke payun, jadi dikelabitkan ke pengker. Maka saya yakin bahwa itu wudunya kurang betul begitu ya, harus diperbaiki. Nah kemudian jika hafal doanya silahkan dibaca, namun jika tidak ya cukup dengan fardunya saja. Sini berarti bisa diusap sampai 3 kali, itu membasuh muka ya, jadi tolong diperhatikan. Kemudian fardu wudhu yang ketiga, membasuh kedua tangan. Maka sama, cara mengambil airnya harus benar sempurna, kalian pastikan bahwa ini tidak ada yang bolong. Kemudian diambil, kemudian air dialirkan sampai ke sini, lewat dari sikut. Jadi nggak boleh kalian cuman sampai sini aja, harus melewati sikut, kemudian diusap ya. Jadi harus dipastikan ada air yang mengalir gitu, ambil sini set, maka ngambil airnya harus banyak. Sini, kemudian ke belakang. Yang kiri juga sama, dipraktekkan 3 kali. Kemudian selanjutnya fardu wudhu yang ke 1, 2, 3, yang keempat, mengusap kepala. Ini ringan ya, namanya ngusap, yang jelas harus ada air yang membasahi bagian kepala. Entah itu rambut, entah itu kepala. Yang jelas kalau kalian mengusap rambut, harus mengusap rambut yang ada pada batasan kepala. Artinya kalau rambut wanita itu panjang, ya yang dibasuh yang di atas kepala saja, nggak boleh dibasuh yang di pundaknya gitu. Itu namanya mengusap kepala. Atau mungkin mengusap ininya saja boleh. Atau mungkin mau semuanya, sunat lebih bagus, kalian ambil air semuanya kemudian di belakang, lebih bagus itu mengusap kepala ya. Kemudian fardu wudhu yang kelima yaitu mengusap kaki. Kaki ya dibasuh, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nepi kamu muncangan kalau bahasa Sunda begitu ya. Di mana kaki ya memang fardunya sampai memuncangan, tapi sunat dilebihkan sampai tengah-tengah betis gitu. Jadi ya harus dilebihin dari mata kakinya juga. Kemudian kalian harus melihat telapak kaki karena ditakutkan ada benda yang menghalangi datangnya air ke kulit ya. Sebagaimana syarat wudhu yang keempat, tidak boleh ada yang menghalangi datangnya air ke atas anggota wudhu, termasuk kaki. Telapak kaki dilihat, kalau misalnya ada roromehen ya, orang Sunda begitu, perpecahan antar suku, maka silakan dibasuh dengan sikat atau mungkin digosok-gosok ke lantai agar si tanah yang ada dalam roromehen itu tidak terlalu tebal gitu ya. Harus kita yakini bahwa oh ini sudah tipis dan saya yakin bahwa air akan masuk ke dalam roromehennya begitu. Kemudian sela-sela kotoran yang di bawah kuku juga harus dibuka-buka. Jadi kalau di kaki di gini-gini gitu. Dan kalau misalnya tebal itu ada tanah atau kita sebut sebagai tai kuku, maka harus dibuang dulu. Entah itu pakai catut, atau mungkin dikeluarkan saja kotorannya. Yang jelas harus ada air yang masuk ke sini karena ini termasuk zahir dalam berwudu. Termasuk kaki juga sama. Dalam di atas jempol kaki juga biasanya kan ada kotoran gitu ya. Apalagi kalau misalnya ada penyakit kekeungan, namun bahasa Sunda mah. Kekeungan itu juga dibasuh semampunya, jangan dipaksakan. Tapi kalau seperti orang yang sehat gitu ya, kemudian ada kotoran ya harus diperengeh-perengeh begitulah. Kita yakinkan bahwa ada air yang masuk ke sana. Ini itu 6. Jadi tolong diperhatikan, kita harus memastikan dan memperbaiki praktek wudu kita. Dan adapun tujuan untuk praktek fikih ini ya semata-mata bukan untuk materi tentu ya. Bukan untuk nilai tentu kita mengharapkan dengan adanya praktek fikih ini kita bisa memperbaiki praktek ibadah saja, ke ibadah kita semua ini. Apalagi wudhu dan sholat itu termasuk ilmu yang kita pakai sehari-hari dan hukumnya menjadi fardu ain untuk mempelajarinya sampai kita bisa begitu ya. Jadi silahkan diperbaiki bagi rekan-rekan yang saya nyatakan belum lulus, dan terima kasih bagi yang sudah lulus. Itu artinya menurut saya secara kasat mata kemungkinan besar wudhu kalian sudah bisa dikatakan baik. Namun tentu kita tetap masih wajib untuk belajar karena ditakutkan ada kesalahan-kesalahan yang kita tak sengaja begitu ya. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.